Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat dokter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 421 sampai 425. Cheng Han semakin tersipu saat dia berbicara. Tapi ini kenyataannya, tangan Ye Chong seperti dua kompor, mengirimkan udara panas ke tubuhnya terus-menerus. Bagaimana mungkin orang lain melakukan ini? Sekarang Cheng Han tidak mau meninggalkan dua kompor ini. Xiao Jing terkejut. Apakah Cheng Han jatuh cinta pada Ye Chong? Dia tidak ingin Cheng Han dan Ye Chong bersama. Karena dia tahu secara tidak sadar bahwa Ye Chong jauh lebih kuat dari pacarnya Liu Cheng. Dia selalu cemburu pada Cheng Han, dan dia tidak ingin pacar Cheng Han menjadi lebih baik darinya. Pada saat ini, kereta luncur anjing kedua datang, dan beberapa anjing kereta luncur menggonggong. Ketika Ju Chunsu dan yang lainnya melihat bahwa Ye Chong aman dan sehat, reaksi pertama mereka adalah terkejut. Yang Yufan menenangkan diri dan berpura-pura sangat terkejut. Apakah kamu baik-baik saja, tadi? Terlalu berbahaya. Ye Chong menatap tajam ke arah Yang Yufan, Lin Ziqiang dan Wang Jingyu, dan tidak berkata apa-apa. Yang Yufan tiba-tiba melihat Ye Chong dan Cheng Han bergandengan tangan, dan tiba-tiba menjadi geram. Dia mengejar Cheng Han begitu lama dan menghabiskan begitu banyak uang, tetapi tidak ada kemajuan. Akibatnya, Cheng Han menggoda Ye Chong dan berpegangan tangan. Tarik saja, sial, terus tarik, apa maksud omong kosong ini? Yang Yufan menatap Ye Chong dengan kejam, dan berpikir dengan muram di dalam hatinya, kamu tidak perlu berpura-pura sekarang, kamu akan segera mati. Memikirkan hal ini, dia memandang Wang Jingyu dan Lin Ziqiang di sebelahnya. Mata kedua pria itu menjadi lebih gelap, mereka tidak menyangka jebakan mulus seperti itu tidak akan membunuh Ye Chong. Dan mereka tidak mengerti mengapa truk itu tampak berhenti ketika baru saja jatuh, yang memungkinkan Ye Chong melarikan diri. Apakah ini benar-benar keberuntungannya? Tapi tidak masalah, masih banyak kesempatan untuk membunuh Ye Chong. Menteri, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Tianyu bertanya. Saat ini, badai salju semakin besar dan besar. Butuh 20 menit untuk kembali sekarang. Jika Anda pergi ke Pulau Niuxin, hanya membutuhkan waktu 5 menit. Yang terpenting sekarang adalah mencari tempat untuk menghibur semua orang, apalagi Cheng Han butuh tempat istirahat. Maka Sun Yuanshan memutuskan, ayo lanjutkan dan pergi ke Pulau Niuxin. Setelah itu, mereka segera meninggalkan jembatan pelengkung dan menuju Pulau Niuxin. Liu Cheng tiba-tiba bertanya, benar-benar aneh, lubang jembatan baru saja dihancurkan. Mengapa tidak ada yang salah dengan Cheng Han, orang lain? Di perahu juga bereaksi dan memandang Cheng Han. Masuk akal bahwa setelah dipukul seperti ini, itu akan berubah menjadi saus daging sejak lama. Tetapi Cheng Han bahkan tidak melukai rambutnya, yang memang terlalu aneh. Cheng Han menggigit bibirnya, dan dia berkata, ketika saya menabrak dinding tadi, tiba-tiba saya merasakan cahaya keluar dari saku saya, seperti lapisan pelindung, memisahkan saya dari dinding. Saku, Xiao Jing tidak percaya. Saat dia berbicara, dia meraih jaket putih Cheng Han. Jaketnya sudah basah kuyup, jadi dilempar ke kaki Cheng Han. Xiao Jing merogoh sakunya, hanya untuk menemukan segenggam bedak. Semua orang melihat bedak di telapak tangan Xiao Jing dengan rasa ingin tahu. Apa ini? Hei, ini jimat batu giok yang Ye Chong berikan padaku. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Tanya Cheng Han heran, apa, kamu benar-benar menyimpan jimat giok yang Ye Chong berikan padamu sepanjang waktu? Xiao Jing mengangkat alisnya. Cheng Han tersipu, malu dan tidak tahu harus berkata apa. Ye Chong tersenyum dan berkata, untungnya, kamu selalu bersamamu. Wang Chao menamparkan kepalanya, oh, saya mengerti. Saya telah mendengar bahwa alat sihir yang nyata dapat mencegah bencana bagi tuannya. Itu pasti jimat giok. Xiao Han dalam bahaya. Jadi Xiao Han baik-baik saja.
tetapi jimat gioknya rusak. Wang Tianyu berseru, "Kakak Chong, jimat giokmu luar biasa, tidak heran kamu tidak bisa membelinya di pasar gelap." Semua orang mendengar ini, semuanya percaya. Xiao Jing sebelumnya mengatakan bahwa jimat giok Ye Chong adalah palsu dan dibeli di warung pinggir jalan, tapi sekarang dia penuh dengan kecemburuan, berharap dia bisa mendapatkannya. Saat itulah Cheng Han menyadari betapa berharganya hadiah ulang tahun yang Ye Chong berikan padanya. Dia dengan malu-malu berkata, "Terima kasih Ye Chong, sayang sekali jimat giok itu rusak." Ye Chong tersenyum, "Tidak apa-apa, aku masih punya banyak, dan aku akan memberimu yang lain nanti." Mendengar ini, Xiao Jing, Lu Yangyang dan yang lainnya bahkan lebih cemburu. "Apakah ada bagian bagi mereka yang melihatnya? Mengapa kamu tidak memberi kami masing-masing bagian?" Kata Xiao Jing sambil tersenyum. Wang Tianyu merasa jijik di dalam hatinya, dan dia bahkan menjilat wajahnya yang besar dan meminta jimat giok dari Ye Chong. Ye Chong mencibir, dan berkata kepada Xiao Jing, "Aku hanya pedagang kaki lima, dan aku tidak layak untukmu." 5 menit kemudian, semua orang tiba di hotel yang dipesan. Turun dari kereta luncur dan berjalan ke pintu masuk hotel, Ye Chong dan Cheng Han masih bergandengan tangan. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana hubungan mereka bisa begitu baik? Bahkan lebih bengkok dari Xiao Jing dan Liu Cheng. Setelah memasuki hotel, ketiga gadis itu berbagi kamar, dan Cheng Han pergi mandi air panas terlebih dahulu. Setengah jam kemudian, dia keluar dengan jubah mandi, kulitnya kemerahan, dan dia tampak baik-baik saja. Lu Yangyang bertanya, "Bagaimana, Xiao Han? Apakah kamu baik-baik saja?" Cheng Han mengangguk dan berkata, "Jauh lebih baik, tapi aku masih merasa sedikit tidak nyaman. Kurasa itu mungkin karena aku lapar. Ayo turun dan makan sesuatu." Kemudian, Cheng Han berganti pakaian kering. Saat mereka bertiga hendak keluar, Cheng Han tiba-tiba merasa pusing, dan kemudian, darah mengalir dari hidungnya. Lu Yangyang buru-buru bertanya, "Ada apa denganmu, Xiao Han?" Cheng Han hanya merasa tidak berdaya, dan berkata dengan lemah, "Aku merasa seperti akan mati." Xiao Jing mencibir tanpa terasa, lalu berpura-pura khawatir dan berkata, "Kamu jangan khawatir, aku akan melihat apakah ada dokter di dekat sini." Lu Yangyang buru-buru pergi mencari Sun Yuanshan dan yang lainnya. Semua orang cemas ketika mendengarnya, bagaimana mungkin ada dokter di sini? Ini objek wisata, hanya ada beberapa obat darurat, di mana akan ada dokter? Terlebih lagi, di luar sedang turun salju, dan para dokter di luar tidak bisa masuk sama sekali, dan mereka tidak bisa kembali sama sekali. Semua orang berkumpul di kamar Cheng Han. "Bukankah tadi baik-baik saja? Mengapa tidak berhasil lagi?" tanya Wang Tianyu. "Iya, Yangyang adalah gadis yang baik, tidak akan terjadi apa-apa." Sun Yuanshan berkata dengan cemas. Lu Yangyang berdiri di samping dengan wajah gelap, dan berkata, "Menteri, Cheng Han yang berbaring, bukan aku." Pada saat ini, Ye Chong naik untuk merasakan denyut nadi Cheng Han. Lu Yangyang berkata dengan marah, "Ye Chong, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengambil kesempatan untuk menyentuh tangan Xiao Han? Jangan berpura-pura mengetahui keterampilan medis." Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan Xiao Jing. Dia berkata, "Cheng Han, kamu jatuh ke dalam ketika aku berada di air es. Aku diserang oleh udara dingin. Dan sekarang ini adalah gejala sisa. Tidak apa-apa, aku akan mengobatinya. Ye Chong, bisakah kamu menyembuhkannya?" Liu Cheng bertanya, "Sedikit mengerti, kamu keluar, aku ingin mentraktir Cheng Han." "Ye Chong," Lu Yangyang berhenti, "mengapa Anda mengobati penyakitnya selama Anda mengobatinya? Mengapa kita keluar? Apakah Anda mencoba mengambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu pada Xiao Han?" Wang Tianyu berkata, "Lu Yangyang, bisakah kamu berhenti melihat orang lain dengan kacamata berwarna?" Saudara Chong berkata, "Mari kita keluar dulu. Pasti ada alasan baginya. Ayo keluar."
saya percaya saudara Chong bisa memberi Xiao Han sudah sembuh. Lu Yangyang menatap kosong pada Wang Tianyu, dan berkata, jika kamu mengatakan kamu percaya, kamu percaya. Apa yang kamu, ya, kita semua pergi keluar, Liu Yechong sendirian di sini. Sekarang Xiao Han lemah, bagaimana jika Yechong melakukan sesuatu padanya, apa yang harus aku lakukan? Kata Liu Cheng. Sun Yuanshan agak ragu-ragu, dia memandang Yechong dan bertanya, Yechong, apakah kamu benar-benar ahli dalam pengobatan? Yaitu, kamu bisa membuktikannya kepada kami jika kamu memiliki kemampuan, keterampilan medis apa yang kamu ketahui. Lu yang tertawa, Yechong menatap kerumunan tanpa berkata-kata. Ini yang kamu ingin aku buktikan, jadi jangan menyesalinya. Lu yang tersenyum dan berkata, apa gunanya menyesal? Yechong menatap Lu Yangyang dan berkata, kamu tidak tidur nyenyak di malam hari, dan Anda sering mengalami mimpi erotis. Ketika saya pergi bekerja, saya tidak punya energi, mulut saya kering, terkadang tubuh saya panas, dan saya memiliki keinginan yang tidak dapat dijelaskan untuk mengekspos diri saya. Apa? Mimpi seksual. Mau mengekspos dirimu? Yang Yufan dan yang lainnya mendengarkan dengan mesum. Lu yang tercengang, karena yang dikatakan Yechong adalah gejala terbarunya. Dia diam-diam menemui dokter untuk penyakitnya, tetapi dia tidak memberitahu siapapun di perusahaan. Bagaimana Yechong tahu? Saya hanya mendengar Yechong terus berkata, kamu memiliki keinginan yang kuat, disebabkan oleh ketidakseimbangan sekresi hormon. Lu yang tersipu ketika mendengarnya, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu tahu kalimat ini? Di sebaliknya, beritahu semua orang, apa yang dikatakan Yechong adalah kebenaran. Ju Chunsu dari Departemen Penjualan kedua memandang Lu Yangyang dengan senyum di wajah mereka. Seolah mengatakan, Anda memiliki keinginan yang kuat, kami dapat membantu Anda menyelesaikannya. Xiao Jing tampak terkejut. Apa? Yangyang, kamu punya masalah seperti itu. Yechong melirik Xiao Jing lagi, dan berkata, kamu sering menderita insomnia, kehilangan nafsu makan, dan menstruasi tidak teratur. Akan ada inkontinensia urin. Xiao Jing langsung tersipu. Kamu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak memiliki gejala ini sama sekali. Meskipun dia tidak mengakuinya secara langsung, keadaan wajahnya telah menjelaskan masalahnya. Tidak mungkin, kecantikan yang bermartabat Xiao Jing sebenarnya menderita inkontinensia urin. Apakah menurutmu dia akan mengompol sekarang? Lin Ziqiang tertawa pelan. Liu Cheng menunjuk ke arah Yechong dan memarahi. Apa yang kamu bicarakan? Perhatikan aku, Yechong melanjutkan. Alasan penyakitmu adalah karena hubungan seksual. Aku pikir itu karena kemampuan pacarmu. Tidak, itu mengapa kamu tidak puas dengan keinginanmu. Setelah mendengar ini, semua orang mulai menertawakan Liu Cheng lagi. Terutama Ju Chunsu, dia dan Liu Cheng selalu berada dalam hubungan yang kompetitif, dan mereka saling memandang rendah. Dia memandang Liu Cheng dengan mengejek, Liu Cheng, ternyata kamu tidak pandai dalam hal itu. Tapi si cantik Xiao Jing yang menganiaya kita, haha, wajah. Liu Cheng berubah menjadi hijau dan memutih, dan dia menatap Yechong dengan kejam. Kamu sangat penuh kebencian, kamu tidak mengungkapkan kesalahanmu, mengapa kamu mengatakan kekurangan orang? Liu Cheng berkata dengan gigi terkatup, kemudian, Yechong menatap Sun Yuanshan lagi. Sun Yuanshan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Oke, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, Anda telah membuktikan bahwa keterampilan medis Anda sangat baik, sekarang kita semua pergi, beri ruang untuk Anda. Liu Cheng buru-buru berkata, Menteri, kamu tidak bisa. Sebelum dia selesai berbicara, Sun Yuanshan menyela, semuanya pergi. Sekarang Menteri Sun telah berbicara, siapa yang tidak berani mendengarkan? Setelah beberapa saat, hanya Yechong dan Cheng Han yang tersisa di ruangan itu. Cheng Han bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, dan berbaring lemah di sofa. Yechong,
Apakah aku masih bisa diselamatkan? Apakah aku akan mati? Ye Chong tersenyum dan berkata, betapa mudahnya ingin mati. Bahkan jika kamu sampai di Hades, aku bisa menarikmu kembali. Cheng Han melihat pada Ye Chong dan berkata, benarkah? Kalau begitu bantu saya mengobatinya dengan cepat. Ye Chong menggaruk kepalanya, itu mungkin untuk disembuhkan, tetapi metode pengobatannya agak khusus. Khusus, ya, saya perlu menghilangkan dingin di tubuhmu. Untuk memaksanya keluar, kamu perlu membuka pori-pori seluruh tubuh, jadi kulit tidak bisa tersumbat, mengerti? Ye Chong berkata dengan ragu. Cheng Han menggelengkan kepalanya dengan lemah, aku tidak begitu mengerti. Kamu hanya bisa memakai pakaian, apa? Wajah Cheng Han langsung memerah. Yah, aku hanya ingin menyelamatkanmu, aku tidak punya ide lain. Semakin dia menjelaskan, semakin malu perasaan Cheng Han. Tapi dia juga tahu bahwa Ye Chong benar-benar berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Cheng Han menggertakkan giginya, ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk dan berkata, kalau begitu pergi dan kunci pintunya dan tutup tirainya. Dia menundukkan kepalanya, terlihat malu. Setelah menutup pintu, menarik gorden, dan mematikan pelayan, ruangan itu langsung menjadi gelap, dan orang-orang bisa terlihat samar-samar. Ye Chong merasa bahwa seluruh atmosfer menjadi semakin ambigu. Cheng Han berjuang untuk bangun, lalu memunggungi Ye Chong, dan perlahan membuka kancingnya. Cheng Han mengenakan gaya musim gugur Victoria's Secret. Ye Chong pernah melihat Lin Wan di keranjang belanjaannya. Lanjutkan, kata Ye Chong. Sekarang, hanya ada satu set Victoria's Secret yang tersisa padanya. Bahu putih dan punggung indah Cheng Han, kaki panjang ramping, dan pinggang kecil semuanya ditampilkan di depan Ye Chong. Cheng Han merasa wajahnya panas membara. Untungnya, sekarang ruangan sangat gelap, jadi saya tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Hanya saja dia tidak tahu bahwa dengan mata Ye Chong, melihat hal-hal dalam kegelapan mirip dengan di siang hari. Ye Chong menelan ludahnya, lanjutkan. Cheng Han merasa sangat malu. Dia menggertakkan giginya, lagi pula, dia sudah seperti ini. Jadi dia tidak takut melepas yang lain. Jadi dia melepas rahasia terakhir di tubuhnya. Itu terlihat sangat musim semi. Entah kenapa, api jahat naik dari perut bagian bawah Ye Chong. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat untuk mengusir pikiran jahat itu. Kalau begitu aku akan mulai sekarang, kamu berdiri di sana dan jangan bergerak. Kata Ye Chong. Lalu berjalan menuju Cheng Han. Cheng Han memeluk bagian depannya dengan kedua tangan, dan mendengar Ye Chong berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, napasnya menjadi sedikit sesak, dan telinganya merah. Kemudian, dia hanya merasakan sepasang tangan hangat di punggungnya. Segera setelah itu, arus hangat mengalir dari tangan besar itu ke tubuhnya. Arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan Cheng Han hanya bisa merasakan pori-pori tubuhnya mengendur, dan udara dingin yang tak terhitung jumlahnya menguap dari pori-pori. Terlihat dengan mata telanjang, awan kabut putih berlama-lama di sekitar tubuhnya. Sekarang Cheng Han mengerti mengapa Ye Chong ingin dia melakukan ini. Hanya dengan cara ini udara dingin dapat dikeluarkan dari pori-pori seluruh tubuh. Dengan arus hangat yang mengalir di tubuhnya, Cheng Han tiba-tiba merasa sangat nyaman. Perasaan yang sangat aneh muncul di hatiku. Wow, nyaman sekali. Seru Cheng Han tanpa sadar. Hanya saja seruannya, bagaimana mengatakannya, terlalu imajinatif. Nyaman, Ye Chong, kamu luar biasa, sangat nyaman, Erangan Cheng Han terdengar semakin ambigu. Meskipun reaksi semacam ini tidak asing bagi Ye Chong, wajahnya merah dan mulutnya kering. Pada saat ini, di pintu, Liu Cheng, Yang Yufan, Xiao Jing dan yang lainnya semua menempelkan telinga mereka ke pintu, mendengarkan gerakan di dalam dengan cermat. Mereka segera mendengar erangan Cheng Han. Semua orang tercengang. Cao Ku, apa yang terjadi? Apakah itu benar-benar terjadi? Mata Lu yang membelalak,
Mengapa kamu merasa bahwa suara Xiao Han terdengar sukarela? Aku akan pergi, Dewi kami. Biarkan saja babi yang melakukannya. Liu Cheng berkata dengan heran. Orang dengan wajah paling jelek adalah Yang Yufan. Dia benar-benar mendengar dewinya membuat suara seperti itu, dan masih di kamar yang sama dengan pria lain. Dia berharap dia bisa segera masuk ke rumah dan memukuli Ye Chong sampai mati. Namun, dia tahu kemampuan Ye Chong dengan sangat baik, jadi dia hanya bisa menahan nafas, dan memarahi Ye Chong sampai mati ratusan kali dengan kebencian di hatinya. Setelah setengah jam penuh, Cheng Han merasa tubuhnya telah sepenuhnya kembali normal. Ye Chong juga menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa." Cheng Han menundukkan kepalanya dengan malu-malu, "Ya, apakah ini benar-benar sembuh?" "Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak bisa menyembuhkannya, itu. Lalu mengapa kamu masih menyentuhku dengan tanganmu?" Wajah tua Ye Chong memerah karena malu, dan dia buru-buru melepaskan tangannya dari punggung Cheng Han. "Pergi ke tembok dan berbalik. Aku ingin memakai pakaianku. Kamu tidak boleh mengintip," kata Cheng Han lagi. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Ye lamaku adalah yang paling tegak." Kemudian, dia berjalan ke dinding dan menghadapinya. Cheng Han menoleh untuk mengintip Ye Chong, dan menemukan bahwa punggung Ye Chong menghadapnya, jadi dia buru-buru mengenakan pakaiannya. Ye Chong hanya mendengar suara gemerisik, hatinya gatal, dan dia benar-benar ingin melihat ke belakang. Ketika dia memberanikan diri untuk mengintip, Cheng Han sudah berpakaian. "Kamu tidak ingin berbalik untuk mengintip, kan?" Cheng Han bertanya di belakang Ye Chong dengan pinggang di lengannya. "Tidak, tidak sama sekali," Ye Chong tertawa. Kulit Cheng Han jauh lebih cerah dari sebelumnya. Dia mendengus dan berkata terima kasih atas kerja kerasmu. "Terima kasih Ye Chong, kamu menyelamatkanku lagi." Cheng Han Kiao memerah, "Oh, apa yang kamu bicarakan? Ini nekrotik? Aku tidak sengaja menyebutnya begitu." Oke, aku tahu kamu tidak bersungguh-sungguh, ayo cepat keluar." Ye Chong tertawa. Melihat seringai Ye Chong, Cheng Han merasa malu setengah mati. HMPH, penjahat besar. Setelah itu, keduanya berjalan keluar ruangan bersama. Sun Yuanshan, Liu Cheng dan yang lainnya sedang menunggu di pintu kamar, menatap mereka dengan tak percaya. Lu yang buru-buru menarik Cheng Han ke samping, dan bertanya dengan suara rendah, "Xiao Han, kamu tidak kehilangan keperawananmu barusan, kan?" Cheng Han tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Saat Ye Chong merawatnya barusan, udara dingin di tubuhnya berubah menjadi uap air di permukaan kulitnya, itu memang cukup basah. Jadi dia mengangguk dengan manis, "Basah, apa? Kamu benar-benar kehilangan keperawananmu?" Lu yang berkata, "Xiao Han, apakah kamu bodoh? Meskipun dia menyelamatkan hidupmu, kamu tidak harus janji tubuh." Cheng Han akhirnya menyadari bahwa mereka berdua tidak berbicara tentang tubuh yang hilang, yang sama. Cheng Han segera tersipu dan berkata, "Oh, bukan itu masalahnya, apa yang kamu pikirkan?" Wang Tianyu menarik Ye Chong ke samping, menatap Ye Chong dengan seringai dan berkata, "Kakak Chong, kamu bisa melakukannya, kamu telah mengambil merawat wanita cantik nomor 1 di perusahaan kami, luar biasa." Ye Chong tersipu dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Aku hanya merawat Cheng Han." Wang Tianyu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Mengerti, tidak, apakah obatnya pergi tidur?" Hahaha, keesokan harinya, kegiatan membangun kelompok diadakan di tepi hutan perawan Pulau Niuxin. Penanggung jawab memperingatkan semua orang bahwa mereka hanya bisa bergerak di dalam area aman di dalam garis kuning. Di luar garis kuning adalah area terlarang. Ada binatang buas, seperti beruang hitam, serigala liar, dan ular berbisa, sangat berbahaya. Jika mereka lari tanpa izin, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Setelah 2 jam kegiatan membangun kelompok, waktu selanjutnya adalah waktu bebas. Sun Yuanshan sekali lagi mengingatkan semua orang untuk tidak melewati penjagaan.
Ju Chunsu membawa Chen Jingwei dan Wang Chao dari departemen mereka untuk mencari Liu Cheng, mengatakan bahwa itu adalah tarik-menarik antara kedua departemen. Liu Cheng siap menerima dan membawa Wang Tianyu dan Yang Yufan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Cheng Han, Xiao Jing, dan gadis-gadis lain sedang menonton dengan penuh semangat. Sun Yuanshan juga duduk di sampingnya dengan gembira dengan tangan di belakang. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Wang Jingyu dan Lin Ziqiang berjalan ke arah Ye Chong. "Kamu Chong, kan? Kudengar kamu cukup mampu," kata Lin Ziqiang sambil tersenyum. Wang Jingyu melanjutkan dengan berkata, "Bagaimana? Apakah Anda berani pergi ke sana bersama kami untuk melihatnya?" Dia menunjuk ke hutan lebat di luar penjagaan, dan menatap Ye Chong sambil tersenyum. "Kemana kamu pergi?" Ye Chong mengangkat alisnya dan bertanya. Lin Ziqiang mengangguk dan berkata, "Kami akan berburu. Apakah kamu berani datang?" Ye Chong mencibir di dalam hatinya, dia sudah melihat ada yang salah dengan kedua orang ini. Dia tahu bahwa kedua orang ini pasti tidak memiliki niat baik untuk mengundangnya keluar dari penjagaan. Tapi dia tidak peduli dengan dua orang ini, tidak peduli seberapa diperhitungkan. Dapatkah semut dapat merencanakan kematian gajah? Ye Chong berdiri, menepuk salju di tubuhnya, dan berkata, "Ayo pergi." Wang Jingyu dan Lin Ziqiang diam-diam tersenyum satu sama lain, memperlihatkan senyuman yang sangat berarti. Setelah itu, mereka bertiga menyelinap melintasi penjagaan dan berjalan menuju hutan pegunungan. Di sisi lain, Liu Cheng, Ju Chunsu dan lainnya masih bersaing. Ju Chunsu tampak linglung, dia tidak sengaja melihat Ye Chong bertiga menyelinap melintasi penjagaan, tapi dia tidak mengumumkannya. Ada badai salju sepanjang malam kemarin, dan pagi ini cerah. Matahari bersinar di atas salju, sedikit menyilaukan. Jika Anda tidak memakai kacamata hitam, kemungkinan besar Anda akan menderita kebutaan salju. Udara di hutan sangat segar, dan ranting-rantingnya tertutup salju. Sesekali terdengar suara derit yang disebabkan oleh dahan-dahan yang bengkok karena berat salju. Kemudian terlihat kepingan salju besar jatuh dari pohon dan berserakan di tanah. Setiap kali mereka bertiga melangkah, mereka mengeluarkan suara mencicit, mencicit, mencicit. Salju di dalam gunung lebih tebal daripada di luar, hampir menutupi betis. Lin Ziqiang memimpin jalan, dan dia berkata sambil berjalan, "Saya telah melakukan survei di sini dengan tenang kemarin, dan menemukan tempat yang bagus. Saya akan membawa Anda ke sana nanti." Wang Jingyu sengaja berpura-pura ingin tahu, tempat apa yang bagus. Ziqiang hehe tersenyum, "Kamu akan tahu kapan kita tiba." Wang Jingyu tampak sangat penuh harap. "Oke. Kalau begitu ayo pergi dan lihat, apa yang kamu katakan Ye Chong?" Ye Chong tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam melihat ke arah kinerja dua orang. Setelah berjalan sekitar 20 menit, Lin Ziqiang menemukan sebuah gua yang relatif tersembunyi. Dia tersenyum dan berkata, "Itu di sini." Kemudian, Lin Ziqiang mengeluarkan pistol dari belakang. Wang Jingyu juga mengeluarkan senapannya, keduanya saling memandang dan tersenyum. Tidak ada orang di sekitar saat ini, bahkan jika mereka memukuli Ye Chong sampai mati, tidak ada yang tahu. Namun, mereka tidak melakukannya, karena mereka bisa membunuh orang dengan pisau. Di gua ini, ada binatang yang lebih mengerikan lagi. "Ye Chong, sebaiknya aku memberitahumu bahwa ini adalah gua beruang, dan beruang sedang berhibernasi di dalamnya." Suara Lin Ziqiang tiba-tiba menjadi sangat dingin. "Apakah ada beruang?" Ye Chong menunjukkan senyum main-main. "Hei, ketika beruang yang berhibernasi dibangunkan, itu sangat mudah tersinggung. Saat ini, siapapun yang berada di depan beruang itu akan mati." Lin Ziqiang mencibir. Lagi pula, dia dan Wang Jingyu mengarahkan senjata mereka ke Ye Chong. "Jangan bergerak." Ekspresi Ye Chong tidak berubah sama sekali, dan dia berkata dengan tenang, "Aku telah melihat kalian berdua memiliki masalah. Hei,
kami sudah tahu identitasmu. Bukankah kamu bos besar dari kilang anggur? Bos besar datang untuk bekerja sebagai karyawan kecil hanya untuk menyelidiki kita. Wang Jingyu mencibir. Ye Chong tersenyum dan berkata, tampaknya Anda telah mengakui bahwa Anda adalah seorang pengkhianat yang makan di dalam dan di luar. Kami melamar ke sini untuk mendapatkan bisnis minuman keras, itu semua rahasia perusahaan. Kata Lin Ziqiang, Lin tua, mengapa kamu berbicara begitu banyak dengannya? Wang Jingyu memberi isyarat kepada Lin Ziqiang untuk berhenti berbicara. Hehe, apa yang kamu takutkan? Lagi pula dia sekarat. Kata Lin Ziqiang. Ye Chong bertanya dengan tenang, hanya karena kalian berdua ingin membunuhku. Jie, kami tidak harus melakukannya sendiri. Seseorang, oh tidak, beruang akan membantu kami membunuhmu. Lin Ziqiang mencibir. Ya, kematianmu akan seperti kecelakaan, dan kami akan terus tinggal di perusahaan tanpa dicurigai. Kata Wang Jingyu. Saat mereka berbicara, keduanya mundur perlahan, tapi senjatanya masih diarahkan ke Ye Chong. Jangan bergerak, jika kamu bergerak, aku akan membunuhmu. Lin Ziqiang dan Wang Jingyu telah mundur lebih dari 10 meter, dan kemudian Wang Jingyu melepaskan tembakan ke gua beruang. Bang, terdengar suara keras, bergema lebih keras lagi di hutan pegunungan yang kosong. Salju di banyak pohon di sekitarnya terguncang, dan beberapa tikus melompat keluar dari salju. Kemudian, hanya lolongan yang terdengar dari dalam gua, dan binatang buas di dalamnya terbangun. Di sisi lain, di area aman di kaki gunung, semua orang mendengar suara tembakan. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Mungkinkah seseorang bertemu dengan beruang? Ju Chunsu berkata tiba-tiba. Semua orang memandang Ju Chunsu dengan rasa ingin tahu. Itu hanya suara tembakan? Bagaimana mungkin orang berpikir bahwa seseorang telah bertemu dengan beruang? Ju Chunsu tahu dia telah membuat kesalahan lidah, dengan cepat menutup mulutnya, dan berkata dengan malu, itu, aku juga menebaknya, pada saat ini, semua orang menyadari bahwa ada seseorang yang hilang. Kemana Ye Chong pergi? Cheng Han bertanya dengan gugup. Dia tidak akan melampaui penjagaan, Wang Tianyu berkata dengan cemas. Yang Yufan mendengus, dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Hehe, dengan kepribadian Ye Chong yang menantang, sangat mungkin untuk mengatakan bahwa dia pergi keluar penjagaan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah dia dalam bahaya? Cheng Han terlihat sangat cemas. Ju Chunsu tiba-tiba menamparkan dahinya. Oh, dua orang dari kelompok kami juga masuk. Chen Jingwei menggaruk kepalanya dan berkata, ini Lin Ziqiang dan Wang Jingyu. Tapi saya pikir mereka bermain dengan senapan pagi ini. Akankah mereka pergi untuk berburu? Pada saat ini, manajer datang. Dia bertanya kepada semua orang tentang situasinya, dan kemudian di luar barisan, dia menemukan deretan jejak kaki, total 3 orang. Semua orang sekarang dapat yakin bahwa Ye Chong dan dua lainnya pasti telah berjalan ke hutan lebat di pegunungan. Manajer berkata dengan pasti, arah yang mereka tuju adalah daerah di mana beruang liar sering muncul. Mereka tidak akan benar-benar bertemu beruang, bukan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Beruang sedang hibernasi sekarang. Selama kamu tidak membangunkan mereka, seharusnya tidak ada bahaya. Seorang pria pendek berseragam dan topi bulu anjing datang, dan dia berbicara dengan tenang kepada Cheng Han dan yang lainnya, kata pria itu. Staf manajemen memperkenalkan kepada semua orang, ini adalah Akiang, petugas keamanan kami di New Xinshan. Dia memiliki pengalaman yang kaya. Yakinlah, Akiang pasti akan membawanya kembali. Tapi, barusan suara tembakan begitu keras, Sun. Yuanshan bertanya dengan wajah sedih. Beruang akan tidur sangat nyenyak saat hibernasi. Tembakan barusan mungkin tidak membangunkan mereka. Kata Akiang, Sun Yuanshan mengangguk, dan berkata kepada Akiang, Kakak Akiang, maka kami dapat mengandalkan Anda. Tapi tolong bawa kembali karyawan saya.
Sun Yuanshan menyesalinya sampai mati sekarang. Jika dia tahu ini, dia tidak akan pernah mengatur departemen ke tim bangunan. Kali ini saya tidak membaca almanak ketika saya keluar. Jadi saya terlalu sial. Pertama, saya menghadapi badai salju yang lebat, dan kemudian menemui jembatan lengkung yang runtuh di atas es. Sekarang 3 orang memasuki hutan perawan, dan hidup mereka dan kematian tidak pasti. Jika sesuatu yang besar terjadi di acara pembangunan tim, dia benar-benar tidak mampu dan pergi. Ah Qiang mengangguk dengan dingin, tampaknya tidak pandai berkata-kata, hanya menundukkan kepalanya, mengutak-atik gergaji mesin di tangannya. Dia menjentikkan sakelar dan gergaji mesin merengek. Setelah memastikan gergaji mesin berfungsi, Ah Qiang mengesampingkan gergaji mesin dan mulai bermain dengan senapannya lagi. Saat ini, tembakan lain datang dari puncak gunung. Mendengar suara ini, mulut Ah Qiang meringkuk, dan dia berkata, kali ini, beruang yang berhibernasi pasti sudah terbangun. Apakah beruang itu ganas atau tidak? Tidak ganas, sama sekali tidak. Ah Qiang berkata, sebenarnya, beruang adalah hewan yang sangat lembut yang bisa berteman baik dengan manusia. Semua orang terdiam. Sin bertanya apakah Ah Qiang salah paham tentang kata lembut. Apakah mereka benar-benar tidak akan menyakiti orang? Wang Tianyu bertanya dengan tidak percaya. Ah Qiang terkekeh, biasanya mereka tidak menyakiti orang. Beruang sama seperti anjing kita. Ketika mereka menyukaimu, mereka akan menjilatmu dengan lidahnya. Hanya saja ada beberapa duri di lidah beruang itu. Ah Qiang. After Qiang selesai berbicara, dia melepas topi bulu anjingnya. Semua orang terpana, ternyata kepala Ah Qiang botak, bagian kanan kulit kepalanya berkerut, dan ada bekas luka yang sangat menakutkan. Dia pernah dijilat beruang, yang membuat kepalanya terlihat seperti ini, dan sejak itu dia menjadi sedikit aneh. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Ah Qiang sangat puas dan mengenakan topi bulu anjing lagi. Botak Qiang, oh tidak, saudara Ah Qiang, kamu harus membawa mereka kembali dengan cepat. Semakin lama mereka tinggal di gunung, semakin berbahaya mereka. Kata Wang Tianyu. Ah Qiang mendengus, lalu memimpin 3 anak buahnya mendaki gunung mengikuti jejak kaki Ye Chong. Pada saat yang sama, di pintu masuk gua beruang di hutan pegunungan, beruang hitam yang berhibernasi terbangun dari mimpi indah. Ia bangkit dengan sedikit marah, meraung, dan berjalan menuju pintu masuk gua. Itu sudah berbau orang asing. Ye Chong samar-samar melihat sosok hitam keluar dari lubang. Lin Ziqiang dan Wang Jingyu telah memanjat pohon secara bergantian, dan mereka berjongkok di pohon dan menatap lubang dengan gugup. Segera setelah itu, seekor beruang hitam besar dengan tinggi lebih dari 3 meter merangkak keluar dari gua. Matanya merah, mulutnya masih meneteskan air liur, dan dia jatuh ke salju dengan tamparan ketuk-ketuk. Beruang hitam itu menunjukkan cakarnya yang tajam di cakarnya, memamerkan taringnya, dan meraung ke arah Ye Chong dengan ekspresi yang sangat ganas. Dari jauh, orang bisa mencium bau darah dari mulut beruang hitam. Segera setelah itu, tubuh besar beruang hitam berjalan ke arah Ye Chong. Berani mengganggu tidurnya, maka akan ada harganya. Beruang hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan hendak menggigit kepala Ye Chong. Tampar, Ye Chong menamparkan wajah beruang hitam itu. Beruang hitam itu tercengang saat itu, dan matanya penuh dengan bintang emas. Mungkinkah dia bertemu dengan bangsa yang berperang lagi? Ketika masih muda, ia bertarung dengan orang-orang dari negara yang berperang, tetapi kalah. Baru pada saat itulah dia melarikan diri ke hutan purba ini dan bersembunyi di dalamnya. Awalnya, ia menjalani kehidupan yang mendominasi di sini. Tapi tamparan Ye Chong membuatnya kembali ketakutan seperti dulu. Beruang hitam kehilangan sikap rajanya pada saat itu, menundukkan kepalanya, berteriak 2 kali, lalu membalikkan pantatnya dan kembali ke gua. Hei Xiong mengerang diam-diam di dalam hatinya, aku sedang tidur nyenyak, jadi dia ingin bertengkar denganku, dan menamparku tanpa alasan.
Nima, bukankah ini beruang pengganggu? Diperkirakan area bayangan psikologis beruang hitam pada saat itu dapat menutupi seluruh danau Niuxin. Tapi Lin Ziqiang dan Wang Jingyu di atas pohon tercengang. Ada apa dengan Nima ini? Tamparan untuk menaklukkan beruang. Beruang ini adalah beruang sungguhan. Yang pertama, beruang adalah beruang dari beruang. Dan beruang yang terakhir adalah beruang dari tas beruang. Saat keduanya tercengang, mereka tiba-tiba merasakan getaran di pohon. Keduanya goyah di kaki mereka dan jatuh pada saat yang sama. Sebelum Lin Ziqiang sempat bereaksi, dia merasakan lidah berdarah menjilati wajahnya. Dan lidah besar itu tampaknya memiliki duri tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dan dengan satu jilatan, itu menyapu semua daging di wajahnya. Lin Ziqiang hanya punya waktu untuk berteriak, dan kemudian tubuhnya berkedut 2 kali, dan kemudian tetap tidak bergerak. Wang Jingyu di sebelahnya ketakutan, dan buru-buru mengangkat senapannya. Sebelum dia bisa membidik, dia melihat telapak tangan raksasa berwarna coklat yang sangat besar mengenai kepalanya, dan otaknya meledak dalam sekejap, dan kepalanya berubah menjadi daging cincang. Ye Chong melihat ke belakang dan terdiam. Ternyata tembakan barusan tidak hanya membuat khawatir beruang hitam, tetapi juga membangunkan 2 beruang lain di dekatnya. Ketika Lin Ziqiang dan Wang Jingyu baru saja menonton pertunjukan di pohon, mereka tidak menyadari bahwa 2 beruang telah tiba di bawah pohon mereka. Saking kuatnya, beruang itu menabrak pohon besar, keduanya tumbang, dan seketika menjadi santapan tidur beruang itu. Ye Chong hanya fokus berurusan dengan beruang hitam besar barusan, sama sekali mengabaikan 2 beruang di belakangnya. Faktanya, dia tidak ingin Lin Ziqiang dan Wang Jingyu mati begitu cepat, karena dia masih ingin menggali siapa lagi mata-mata perusahaan dari mereka. Sekarang tidak apa-apa, mari kita buat jalan buntu. Semakin Ye Chong memikirkannya, semakin marah dia menjadi, persetan, kalian berdua pecundang. Kedua beruang itu melihat kekuatan Ye Chong barusan, dan bahkan menamparkan beruang hitam itu dengan sangat buruk. Mereka juga sangat takut dengan kekuatan tempur Ye Chong, negara pertempuran. Jadi, mereka menyeret tubuh Lin Ziqiang dan Wang Jingyu, dan pergi dengan putus asa. Saat ini, Ah Qiang juga bergegas dengan seseorang. Dari kejauhan, dia melihat 2 beruang pergi dengan mayat di pelukannya. Masih ada noda darah di tanah, dan 2 senapan dilemparkan ke samping mereka. Salju penuh dengan jejak kaki beruang, dan ada noda darah panjang yang ditinggalkan oleh beruang yang menyeret mayat itu. Ah Qiang menunjuk kedua titik hitam di kejauhan dan mengutuk, "Apa-apaan, Siong Da Siong Er, kamu memakan orang lagi, cepat atau lambat aku akan menangkapmu dan membuat sup." Pada saat ini, Ah Qiang menemukan Ye Chong. Dia memandang Ye Chong dengan heran. Bagaimana mungkin seseorang bertahan di bawah tangan Go Xiong? Ah Qiang buru-buru berlari dan bertanya, kamu baik-baik saja?" Ye Chong tersenyum, "Apa yang bisa saya lakukan?" Ah Qiang bertanya dengan tak percaya, "Apakah beruang itu tidak melakukan apapun padamu?" "Mereka tidak berani," kata Ye Chong. Ah Qiang awalnya mengira Ye Chong sedang menyombongkan diri. Namun, ketika dia melihat jejak kaki beruang di sekitar Ye Chong, dia harus percaya bahwa Ye Chong pasti menghadapi beruang itu secara langsung sekarang. Apakah dia benar-benar mengalahkan beruang itu? Ini terlalu luar biasa. Ah Qiang membantu topi bulu anjingnya, dan menatap Ye Chong dengan tak percaya. Setelah itu, Ye Chong kembali ke zona aman bersama Ah Qiang dan lainnya. Melihat Ye Chong kembali, Cheng Han adalah orang pertama yang mendatanginya. "Apakah kamu baik-baik saja? Aku benar-benar ketakutan setengah mati. Kupikir kamu akan berada dalam bahaya." Cheng Han bertanya pada tangan Ye Chong dengan penuh semangat. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Cheng Han merasa kehilangan ketenangannya, buru-buru melepaskan tangan Ye Chong, dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Mata Yang Yufan melebar, dan dia bertanya dengan tidak percaya, "Mengapa kamu masih hidup?"
Di mana Lin Ziqiang dan Wang Jingyu? Bukankah mereka punya senapan? Setelah bertanya, dia merasa sedikit menyesal, dan penampilannya sedikit terlalu jelas. Untungnya, bagaimanapun, tidak ada yang peduli dengan detail ini. Aqiang menjelaskan, 2 orang lainnya sudah mati. Ketika saya pergi, sebagian besar dari 2 orang itu telah dimakan beruang, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Xiao Jing, Liu Cheng, Wang Tianyu dan yang lainnya semuanya. Ketakutan? Apakah ini benar? Wajah Chen Jingwei menjadi pucat karena ketakutan. Aqiang, bukankah kamu mengatakan bahwa beruang itu sangat lembut? Aqiang mendengus, sejenis binatang bisa lembut dan serakah. Sun Yuanshan benar-benar pingsan, hal yang paling dia khawatirkan terjadi, sudah berakhir kali ini. Setelah peristiwa sebesar itu terjadi, tidak ada lagi yang berminat untuk bermain, bahkan untuk makan siang pun tidak. Saat kereta luncur tiba di sore hari, semua orang segera meninggalkan Pulau Niuxin dan kembali ke sungai. Kemudian, mereka kembali ke Luzu dengan mobil dari tepi sungai. Keesokan harinya, berita itu menyebar ke seluruh perusahaan. Departemen penjualan sedang melakukan aktivitas membangun tim, dan 2 di antaranya dimakan beruang. Ini hanyalah berita yang mengejutkan. Perusahaan segera mulai menangani akibatnya, dan Lin Tianqi memberi kompensasi sejumlah besar uang kepada kedua keluarga. Ye Chong diam-diam memberitahu Lin Tianqi untuk tidak menghukum Sun Yuanshan, karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lin Ziqiang dan Wang Jing yang harus disalahkan, mereka semua adalah pengkhianat. Meskipun Sun Yuanshan tidak dihukum dengan cara apapun, dia masih sangat menyalahkan dirinya sendiri. Keadaan mentalnya sangat buruk baru-baru ini, dan dia tampaknya semakin pelupa. Ye Chong yakin bahwa salah satu pengkhianat internal perusahaan adalah Yang Yufan. Selain itu, harus ada seseorang dengan otoritas lebih tinggi untuk memiliki akses ke rahasia perusahaan. Hanya saja Lin Ziqiang dan Wang Jingyu sudah mati, dan tidak ada bukti kematian. Ye Chong pernah menguji Yang Yufan dengan mata Dewa Naga, dan dia menemukan bahwa Yang Yufan benar-benar tidak tahu siapa pengkhianat yang bersembunyi. Dia hanya pernah berbicara dengan tahi lalat sekali, di ruang utilitas yang gelap. Dia bahkan tidak melihat wajah orang lain dengan jelas, dan orang lain sengaja mengubah suaranya. Di lain waktu, dia berhubungan dengan Lin Ziqiang atau Wang Jingyu. Ini menunjukkan betapa hati-hati pengkhianat tersembunyi ini. Lin Tianqi, Su Yuqian, dan Ye Chong berkumpul untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Haruskah kita menangkap bajingan Yang Yufan itu dan memukulinya dulu? Su Yuqian berkata dengan ceroboh setelah menyesap anggurnya. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Jika kita menangkap Yang Yufan sekarang, pengkhianat tersembunyi itu akan lebih berhati-hati, dan akan lebih sulit lagi bagi kita untuk menangkapnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Tianqi diminta. Ye Chong sedikit tersenyum dan berkata, aku punya ide. Kemudian, dia membisikkan sesuatu ke telinga Lin Tianqi dan Su Yuqian, bersambung.